Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Drawing Piala Dunia U20 2023 sudah di depan mata. Drawing Piala Dunia U20 akan dilakukan di Taman Budaya Art Center Denpasar pada 31 Maret mendatang. Pemprov Bali seperti yang diungkapkan Gubernur Bali Iwayan Koster pada Kamis 9 Maret 2023 sudah melakukan persiapan sebagai tuan rumah. Indonesia sendiri menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah official drawing pertama di luar Swiss yang memang markas FIFA. Dari pantauan bola.net terlihat Taman Budaya Art Center dan gedung Sri Rarnawa sedang dalam tahapan perbaikan hingga akhirnya siap dipakai untuk official drawing nanti. AC Milan, raksasa Eropa yang coba bangun dari tidur. AC Milan akhirnya menjejak perempat final Liga Champions lagi. Kelolosan tersebut menjadi bukti bagi Milan ingin serius di Liga Champions. Maklum, baru 2 tahun ini Milan kembali ke ajang itu. Bahkan untuk ke perempat final, Milan bisa menjejak babak itu lagi setelah terakhir terjadi pada 2012. Direktur teknik Milan, Paolo Maldini sendiri menegaskan ingin terus melaju. Ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali berbicara di pentas Eropa. Terlebih status mereka adalah pemilik 7 trofi Liga Champions terbanyak kedua setelah Real Madrid. Drama Richarlison versus Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Drama terjadi di internal Tottenham Hotspur. Richarlison terang-terangan mengkritik manajer Antonio Conte yang kerap membangku cadangkannya. Kekesalan itu ia luapkan usai Tottenham disingkirkan AC Milan dari Liga Champions. Dalam wawancara usai laga, Richarlison mengatakan, dia, Antonio Conte, tidak menjelaskan apapun. Mari lihat saja apa yang dia katakan besok. Anda tidak memiliki orang idiot di sini. Saya seorang profesional. Saya bekerja setiap hari dan saya ingin bermain. Saya butuh lebih banyak menit, katanya, dilansir dari Daily Mail. Mau sampai kapan di PSG, Mbappe? Langkah PSG di Liga Champions terhenti di babak 16 besar. Ini membuat PSG dalam 2 musim beruntun terhenti di 16 besar. Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai Mbappe seharusnya segera hengkang dari PSG. Pindah ke Real Madrid diyakini bakal membuat pemain berusia 25 tahun itu jadi lebih baik. Kylian Mbappe harus meninggalkan PSG. Saya benar-benar berpikir dia harus pergi. Mereka sama sekali tidak memenangkan Liga Champions, kata Carragher di CBS. Mantan pemain PSG ini sindir Messi habis-habisan. PSG masih gagal berbicara banyak di Liga Champions meski punya Messi. Yang terbaru, raksasa Ligue 1 itu disingkirkan Bayern Munich. Bagi PSG ini menjadi kegagalan keduanya di Liga Champions bersama Messi. Musim lalu mereka juga terhenti di babak 16 besar. Messi sendiri disorot tajam karena masih gagal membawa PSG berjaya di Eropa. Pemilik 7 Ballon d'Or itu dikecam Jerome Roten, ex pemain PSG, karena dianggap tak berguna di laga-laga besar. Messi bolak-balik Arab Saudi, mau susul Ronaldo. Messi akan kembali datang ke Arab Saudi bulan Maret ini. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al-Khatib. Lewat cuitan di Twitter, Ahmed Al-Khatib mengkonfirmasi Messi akan liburan di Arab Saudi. Penyerang Paris Saint-Germain itu akan datang bersama keluarganya. Saya senang menyambut duta pariwisata kami, bintang Lionel Messi bersama keluarga dan rekannya bulan ini yang menjadi kedatangan keduanya ke Saudi untuk menikmati destinasi pariwisata kami yang paling cantik, terhubung dengan warga dan menikmati pengalaman unik, cuitnya. Ya, Lionel Messi memang menjadi duta pariwisata bagi Arab Saudi dan kedatangan nanti akan menjadi yang ketiga kalinya dalam waktu kurang dari setahun. Fabregas menyesal gabung ke Barcelona saat Xavi masih sip. Fabregas meninggalkan Arsenal untuk bergabung ke Barcelona pada musim panas 2011. Usianya pada saat itu masih 24 tahun, namun sudah menjadi kapten Arsenal. Bergabung dengan Barcelona membuat Fabregas harus bersaing dengan Xavi yang masih berusia 31 tahun dan andalan di lini tengah.
Fabregas pada prosesnya tak sanggup menjalaninya dan kerap hanya sebagai pelapis. Melihat ke belakang sekarang, saya mungkin seharusnya menunggu sedikit lebih lama sampai Xavi menurun dan pergi ke sana untuk menggantikannya, kata Fabregas dalam Proper Football Podcast Kemi and Ben. Manchester United seriusi transfer Muhammad Kudus. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mohamed Kudus nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dipastikan akan mengejar tanda tangan pemain Ajax Amsterdam itu di musim panas nanti. Manchester United akan merekrut Kudus sebagai pesaing Bruno Fernandes. Setan Merah saat ini kekurangan gelandang serang. Pasalnya Donny van de Beek dilaporkan akan dijual setelah ia kesulitan beradaptasi dengan skuad Setan Merah. Itulah mengapa Ten Hag ingin menjadikan Kudus sebagai pesaing sekaligus pelapis Bruno Fernandes di lini serang MU pada musim depan. Hirving Lozano masuk daftar belanja Chelsea. Chelsea masih akan memburu winger lagi pada musim panas 2023 nanti. Sekarang muncul satu nama pemain yang disebut masuk bidikan The Blues. Kabarnya mereka mengincar winger Napoli Hirving Lozano karena gaya permainannya disukai oleh Graham Potter. Gosip ini berasal dari laporan jurnalis Raffaele Aurema pada radio CRC. Aurema mengisyaratkan bahwa Napoli mungkin terbuka untuk melego Lozano jika itu membantu mereka menandatangani dua pemain incaran mereka. Hasil Liga Eropa, Wout Weghorst cetak gol, MU libas Real Betis 4-1. Manchester United mengalahkan Real Betis dalam laga leg pertama 16 besar Liga Eropa 2022-2023 di Stadion Old Trafford Jumat 10 Maret. Laga berakhir dengan skor 4-1. MU membuka keunggulan lewat gol Marcus Rashford di menit ke-6. Real Betis kemudian menyamakan skor di menit ke-32 melalui gol Ayoze Perez. Setan Merah kemudian mencetak 3 gol tambahan melalui Anthony di menit ke-53, Bruno Fernandes di menit ke-58, dan Wout Weghorst di menit ke-82. Hasil ini membuat Manchester United melangkahkan satu kakinya ke babak 8 besar. Juventus kalahkan Freiburg 1-0. Juventus meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Jerman Freiburg dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Eropa Jumat 10 Maret. Gol sematawayang si Nyonya Tua dicetak Angel Di Maria. Kemenangan ini menjadi modal positif buat Juventus menatap leg kedua di markas Freiburg. Kedua tim bentrok lagi untuk tiket ke perempat final pada Jumat 17 Maret. Sporting versus Arsenal tuntas 2-2. Arsenal melalui laga sengit di markas Sporting pada leg pertama 16 besar Liga Eropa. The Gunners seri 2-2 setelah sempat unggul lalu tertinggal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-22 lewat gol William Saliba. Namun Sporting mampu membalas dengan mencetak 2 gol melalui Gonçalo Inácio di menit ke-34 dan Paulinho di menit ke-55. Arsenal kemudian menyamakan skor di menit ke-62 lewat gol bunuh diri Hidema Samorita. Skor 2-2 tak berubah kembali di sisa waktu. Arsenal akan gantian menjamu Sporting di Emirates pada pekan depan untuk laga penentuan. AS Roma versus Real Sociedad, Ilupi menang 2-0. AS Roma membungkam Real Sociedad pada leg pertama 16 besar Liga Eropa. Pasukan Jose Mourinho menang dengan skor akhir 2-0. 2 gol AS Roma dalam pertandingan ini dicetak oleh Steven El Shaarawy di menit ke-13 dan Maras Kumbula di menit ke-87. AS Roma unggul 2-0 menatap leg kedua di markas Sociedad pekan depan. Hasil Liga Eropa hari ini.
Union Berlin imbang melawan Union Saint-Gilloise dengan skor 3-3. Leverkusen 2-0 atas Ferencvaros. Shakhtar Donetsk imbang 1-1 atas Feyenoord. Sevilla menang 2-0 atas Fenerbahce. Arteta syukuri hasil imbang Arsenal di Markas Sporting. Mikel Arteta mengakui penampilan Arsenal di Markas Sporting tak memuaskan. Dengan The Gunners tampil kurang cemerlang, ia terima hasil imbang 2-2. Sorotan lain dari Arteta adalah bola yang kerap hilang di bawah tekanan Sporting. Melihat berbagai situasi ini, hasil imbang disebutnya sudah cukup layak. Menimbang kami kebobolan 2 gol di laga tandang dan masih lolos dengan hasil imbang, hal-hal positif mesti dilihat. Tetapi kami memang memberikan mereka harapan terlalu besar dengan kehilangan penguasaan terlalu sering di area sendiri, katanya kepada BT Sport dan dikutip BBC. Roma menang 2-0, Mourinho tak mau akui sebagai hasil bagus dulu. AS Roma sukses mengamankan keunggulan 2-0 atas Real Sociedad, namun Jose Mourinho tak mau gegabah menyebut ini hasil yang bagus. Saya suka organisasi permainannya, upaya juga empati di lapangan. Kami semua saling membantu satu sama lain, ungkapnya kepada Sky Sport Italia. Hasil ini cuma bagus kalau kami tak kebobolan 3 gol di sana. Saya tak akan pernah bilang ini hasil yang bagus setelah baru leg pertama, kata Mourinho. Al Ittihad versus Al Nassr, Ronaldo CS tumbang 0-1, dikudeta dari puncak klasemen. Cristiano Ronaldo gagal membawa Al Nassr meraih kemenangan melawan Al Ittihad Jumat 10 Maret. The Global Club menyerah 0-1 dan dikudeta sang lawan dari puncak klasemen. Hasil ini membawa Al Ittihad naik ke puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi menggeser Al Nassr. Pasukan Nuno Espirito Santo mengkoleksi 47 poin, unggul 1 angka dari The Global Club. Ini satu-satunya klub pilihan Kane kalau tinggalkan Tottenham? Berlanjutnya puasa trofi, Tottenham Hotspur kembali mengemukakan kekhawatiran soal masa depan Harry Kane. Jika pergi, diyakini cuma ada satu tujuan buatnya. Mantan bek Liverpool yang kini jadi analis Jamie Carragher mengungkapkan tujuan tersebut adalah Manchester United. Saya rasa satu-satunya tempat yang secara realistis bisa ditujunya adalah Manchester United. Saya sih tak ingin melihatnya di sana karena sejumlah alasan jelas. Tetapi Manchester City punya Haaland, Liverpool punya Nunes, dia tak bisa ke Arsenal atau Chelsea, ungkap Carragher kepada CBS Sport. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!